Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? Hari ini kita mau belajar tentang degree of comparison. Ini materi kelas 8 SMP. Apa sih degree of comparison itu? Degree of comparison itu adalah derajat perbandingan. Dalam degree of comparison dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ngomongin positive degree. Apa sih positive degree? Positive degree yaitu perbandingan yang digunakan untuk menyatakan kesamaan antar dua benda sehingga sifatnya tidak berubah atau utuh. Ciri-cirinya ini hanya untuk membedakan sama atau tidak. Tidak sama maksudnya. Dalam rumusnya, kalau kita ngomongin sama, itu biasanya menggunakan as plus adjective atau adverb yang ditambah dengan as lagi, atau juga bisa menggunakan same plus adjective atau adverb yang ditambah dengan as. Untuk membedakan ketidaksamaannya, jika di kalimatnya itu adalah tidak sama, bisa menggunakan as, not plus adjective atau adverb yang ditambah dengan as, atau juga bisa menggunakan different with. Ini adalah rumusnya kalau kita ngomongin positive degree. Contohnya di sini ada Mustafa is as handsome as Sidki. Berarti dalam pernyataan tersebut itu adalah Mustafa sama atau seganteng Sidki. Yang kedua contohnya, a buffalo is as big as a cow. Atau bisa diartikan seekor kerbau sebesar seekor sapi. Jangan lupa untuk menambahkan to be di depannya ya. To be-nya jangan sampai lupa di depan ini. Oke, lanjut ke materi kedua yaitu komparatif. Kalau kita ngomongin komparatif degree, itu membandingkan suatu benda atau antara benda yang satu dengan yang lainnya, di mana salah satunya lebih daripada yang lain. Jadi bisa dikatakan ini membandingkan satu benda dengan satu benda. Tidak boleh satu dengan banyak benda. Untuk menurut bentuknya, komparatif itu berdasarkan syllable atau suku katanya. Kita lihat ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adjektif dengan satu suku kata atau one syllable. Biasanya kalau yang ini rumus yang digunakan itu adalah to be plus adjective atau adverb yang ditambah dengan er baru ditambah dengan then. Ingat, kuncinya biasanya menggunakan then di belakang untuk membandingkan jenis komparatif. Contohnya ada ini satu suku kata, long jadi longer, cheap jadi cheaper, big jadi bigger, small jadi smaller. Contoh dalam kalimatnya ini ada ini, Sidki is smaller than Mustafa. Ingat bahwa di sini ada then. Berarti maksudnya Sidki lebih kecil daripada Mustafa. Jadi then di sini berarti pada. Oke. Lanjut ke bentuk dua suku kata. Adjektif dengan dua suku kata atau two syllable. Seperti contohnya, ini bisa menggunakan imbuhan er atau juga menggunakan more. Maksudnya gimana menggunakan more? Itu adalah rumusnya to be yang ditambah dengan more ditambah dengan adjective atau adverb yang ditambah dengan then di belakangnya. Contohnya ada kata clever yang jadi cleverer, narrow jadi narrower, ada clever, dua suku kata. Jadi bisa ditambahkan dengan clever. Contoh kalimat
yang menggunakan more. Ada beberapa kata yang tidak bisa ditambahkan dengan more. Contohnya ada modern. Modern tidak boleh berubah menjadi moderer, tapi berubah menjadi more modern. Kalau famous jadi more famous. Ada juga kata lain clean. Ini dijadikan kalau dia sebagai komparatif jadinya adalah more clean. Tidak berubah cleaner. Kenapa? Karena kalau kita ngartikan cleaner artinya adalah pembersih, bukan sebagai lebih bersih. Ya, contoh kalimatnya ada ini. Trumia is happier than Tuti. Tegar is cleverer than Irfan. Sidki is more handsome than Mustafa and the other. Lanjut dengan adjektif dengan 3 suku kata atau 3 syllable. Ya, untuk ini jelas ada contohnya. Beautiful. Ada beautiful. Berarti ini lebih dari 3 suku kata. Beautiful. Berarti ada 3. Ada diligent, ada expensive dan sebagainya. Contohnya Trumia is more beautiful than Yahro. Pertanyaannya, apakah dengan adjektif 3 suku kata ini bisa menggunakan er? Tidak. Jadi kalau rumusnya di sini hanya menggunakan more plus adjective plus then dan titik. Ya, ini adalah rumus untuk adjektif dengan 3 suku kata. Yang ketiga, materi yang ketiga adalah materi superlatif. Nah, kalau kita ngomong superlatif sama dengan komparatif maupun positif di superlatif ini dibandingkan untuk membandingkan paling atau derajat paling. Jadi, salah satu benda itu paling daripada benda yang lain. Contohnya, ini adalah menggunakan rumusan bisa 2, bisa menggunakan ada to be yang ditambah dengan adjektif yang ditambah dengan est jika ini 1 atau 2 syllable. Nah, tapi kalau yang satunya bisa pakai to be, biasanya di tengah ditambah dengan most ditambah dengan adjektif itu untuk lebih dari 2 syllable. Nah, ini materinya. Contohnya kita lihat. Ada expensive, ada more expensive, ada most expensive. Ada interesting, ada more interesting, dan most interesting. Ya, jadi ada pengecualian untuk beberapa kata sifat. Ini ada beberapa contoh, yaitu ada good, ada ill atau bad, atau juga far. Ini yang paling sering keluar. Jadi kalau kita ngomongin yang paling depan ini adalah positifnya. Yang tengah komparatif. Yang ketiga ini superlatif. Jadi meskipun contohnya ini good. Good itu kan 1 suku kata, 1 syllable. Jika kita menggunakan komparatif tidak menggunakan gooder atau more good, tapi menggunakan kata better. Dan di superlatifnya tidak menggunakan goodest atau most good, tapi menggunakan kata best. Begitu juga dengan seterusnya. Ya, setelah ini kita lanjutkan ke latihan. Ini ada beberapa soal, kita coba mengerjakannya bersama-sama ya. Nomor 1. Mathematics is the bla 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 difficult subject for me. Ya, di sini ada kata difficult. Difficult berapa suku kata? Ada difficult, berarti 3 suku kata. Kita lihat di depannya. Sebelum blank ada kata the. The tadi ciri-ciri dari superlatif. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah most difficult. Lanjut di nomor 2. My new job is
bla 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 good than my old job. Ada kata yang menunjukkan komparatif. Jadi ini perbandingan lebih. Maka jawaban yang paling benar di sini adalah good. Goodnya berubah menjadi apa? Goodnya berubah menjadi superlatif. Komparatifnya dari good apa berarti tadi? Ada good berubah menjadi better. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah better. Ketiga, Sinta can run fast than my sister. Di sini ada kata than lagi. Dan ini digunakan untuk menunjukkan komparatif. Maka karena di sini fast itu satu suku kata, jawaban yang paling benar adalah faster. Kenapa? Hanya satu suku kata yang ditambah dengan akhiran er yang menunjukkan lebih. Nomor 4. The white jasmines are the bla 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 beautiful flower in my garden. Di sini ada kata the, artikel the yang artinya untuk superlatif. Maka jawaban yang paling benar untuk nomor 4 adalah most beautiful. Ini jawabannya. Nomor 5. Tony's car is bla 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 expensive than Rina's car. Di sini ada kata than, perbandingan lagi. Kalau kita membandingkan di sini perbandingan lebih, maka jawabannya karena di sini ada expensive, 3 suku kata menggunakan more. Expensive. Ya, nomor 5 jawabannya adalah more expensive. Nomor 6. Tono gets 95 in math. Annie gets 95 also. Tono is as blank as Annie. Dari sini kita bisa simpulkan Tono mendapatkan nilai 95 dan Annie mendapatkan juga nilai 95. Maka dari dua nilai ini bisa disimpulkan bahwa Tony sama pintarnya dengan Ani. Berarti pintar dalam bahasa Inggris, karena ini menunjukkan derajatnya positif, berarti hanya mencari adjektifnya saja. Pintar dalam bahasa Inggris adalah smart. Maka jawabannya di sini adalah Tono is as smart as Ani. Ya, demikian pelajaran kita untuk hari ini tentang degree of comparison. Ingat, dalam degree of comparison dibagi menjadi 3, yaitu positif yang hanya membedakan sama atau tidak, di komparatif membandingkan satu lebih dari yang lainnya, dan yang ketiga superlatif membandingkan paling daripada yang lainnya. Jika kita menggunakan di dalam positif hanya menggunakan as, blank as. Kalau kita di komparatif bisa menggunakan adjektif yang ditambah dengan er atau more yang ditambah dengan adjektif. Jika di superlatif menggunakan akhiran adjektif plus est atau most yang ditambah dengan adjektif. Dan ingat, kata-kata dalam kata kuncinya kalau kita ngomongin komparatif adalah penggunaan then. Dan di dalam superlatif biasanya diawali dengan kata the sebelum adjektifnya. Okay, thank you for today and keep fighting, keep studying with the best for you. As I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.